Pada hari ini kita menetapkan bahwa Jakarta ditetapkan sebagai tanggap darurat bencana wabah COVID-19. Saya tegaskan kepada seluruh jajaran bahwa tugas kita untuk penanganan banjir ini belum selesai sampai warga kembali ke rumahnya. Kita ingin menghadirkan rasa keadilan. Kita ingin warga memiliki hunian yang layak. Dan hari ini semangat gotong royong, semangat kolaborasi betul-betul terbangun dan dicerminkan dari terwujudnya 4 stasiun terintegrasi di Jakarta. Alhamdulillah berkat doa, dukungan dan kerja keras itu semua, hasil audit laporan keuangan tahun 2019 dari BPK kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Jakarta adalah kumpulan jutaan cerita. 2020 menjadi saksi perjalanan tak biasa ibu kota. Berbagai tantangan dilewati, persatuan menjadi kunci untuk masa depan Jakarta yang lebih baik lagi. Berikut kilas balik Jakarta di sepanjang tahun 2020. Januari, 1 Januari 2020. Tanggap penanganan banjir di awal tahun, dari penyiapan posko kesehatan hingga bantuan logistik. 11 Januari 2020, Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan BUMN dan Kemenhub RI mendirikan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. 16 Januari 2020, Jakarta menerima Honorable Mention pada Sustainable Transport Award berkat pengembangan moda transportasi yang terintegrasi. 19 Januari 2020, revitalisasi Medan Merdeka atau Monas Sisi Selatan dimulai. 22 Januari 2020, Dinas Kesehatan mengeluarkan imbauan waspada wabah pneumonia berat dari Tiongkok. 23 Januari 2020, Jakarta Imleka, akulturasi kebudayaan di ibu kota. Februari, 14 Februari 2020, peletakan batu pertama rumah ibadah Hindu Tamil jadikan Jakarta rumah bagi semua. 22 Februari 2020, Naturally Market, peluncuran brand baru Jakpreneur sebagai program peningkatan kewirausahaan terpadu di Jakarta. 23 Februari 2020, curah hujan ekstrim, Pemprov DKI siapkan petugas dan pompa. 26 Februari 2020, penataan kawasan 4 stasiun, Stasiun Juanda, Stasiun Senen, Stasiun Tanah Abang, Stasiun Sudirman dimulai. Maret, 2 Maret 2020, pembentukan tim tanggap COVID-19. 5 Maret 2020, DPMPTSP tutup sementara layanan perizinan kegiatan yang melibatkan kerumunan orang. 6 Maret 2020, tim tanggap COVID-19 sediakan situs kanal informasi corona.jakarta.go.id. 11 Maret 2020, Pemprov DKI bentuk tim review perizinan untuk menangkal penyebaran COVID-19. 13 Maret 2020, Pemprov DKI resmi tunda Formula E. 13 Maret 2020, destinasi wisata milik Pemprov DKI ditutup sementara. 14 Maret 2020, Pemprov DKI meniadakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. 15 Maret 2020, pelayanan transportasi umum dimodifikasi untuk terapkan social distancing. Kebijakan ganjil genap dicabut untuk meminimalisir penularan COVID-19. 17 Maret 2020, Gubernur Anies bentuk gugus tugas penanganan COVID-19. 19 Maret 2020, tokoh agama dan budayawan sepakat tunda kegiatan peribadatan. Warga diimbau tidak keluar Jakarta. 20 Maret 2020, Jakarta berstatus tanggap darurat bencana COVID-19. Gubernur Anies serukan seluruh perusahaan menghentikan kegiatan perkantoran di Jakarta. 23 Maret 2020, pembatasan transportasi umum di KRL, LRT, MRT, dan Transjakarta, tekan penyebaran COVID-19. 26 Maret 2020, Pemprov DKI Jakarta luncurkan kanal lawan informasi palsu, Jala Hoax. 29 Maret 2020, disinfeksi di 5 wilayah dengan drone dan spray. 31 Maret 2020, Pasar Jaya buka layanan belanja dari rumah, kolaborasi dengan ojek online dan pedagang. April, 6 April 2020, wajib menggunakan masker di transportasi umum.
9 April 2020. Ahmad Riza Patria terpilih dan dilantik menjadi Wagub DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta distribusikan bantuan sosial menjelang PSBB. 10 April 2020, pembatasan sosial berskala besar dimulai. 27 April 2020, ringankan wajib pajak, Pemprov DKI keluarkan kebijakan insentif pajak, salah satunya dengan menghapus sanksi denda pajak kendaraan bermotor. 29 April 2020, Pemprov DKI siapkan 20 juta masker kain untuk dibagikan gratis ke warga. Kolaborasi sosial berskala besar diluncurkan, wadah masyarakat membantu sesama. Mei, 15 Mei 2020, relaksasi aturan KJP+, peserta dapat cairkan semua manfaat bantuan. Perketat mobilitas masyarakat keluar masuk Jakarta melalui SIKM. Pemprov DKI terbitkan Pergub nomor 47 tahun 2020. Juni, 4 Juni 2020, Pemprov DKI terapkan PSBB transisi, terbit Pergub nomor 51 tahun 2020 yang mengatur kegiatan sosial ekonomi selama masa transisi. 13 Juni 2020, Dinas Perhubungan sediakan 50 bus sekolah gratis bagi penumpang KRL Jabodetabek, kurangi penumpukan di stasiun. 15 Juni 2020, PPDB 2020, kebijakan baru agar warga miskin tidak tersingkir lagi saat seleksi. 17 Juni 2020, kawasan 4 stasiun tahap 1, Stasiun Juanda, Stasiun Tanah Abang, Stasiun Senen, dan Stasiun Sudirman diresmikan. 22 Juni 2020, HUT DKI Jakarta ke-493 diadakan secara virtual dengan tema Jakarta Tangguh. Pemprov DKI Jakarta pertahankan hat-trick opini WTP dari BPK RI. 23 Juni 2020, Pemprov DKI kerahkan 2.000 ASN pengawas PSBB transisi. 25 Juni 2020, Dinas Perhubungan siapkan 32 kawasan khusus sepeda pengganti HPKB Sudirman Tamrin tersebar di 5 kota. Juli, 1 Juli 2020, Pemprov DKI resmi melarang penggunaan kantong belanja sekali pakai sesuai Pergub nomor 142 tahun 2019. 6 Juli 2020, uji coba bus listrik Transjakarta. 16 Juli 2020, Pemprov DKI keluarkan imbauan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 pada Idul Adha 1441 Hijriah. 21 Juli 2020, Satpol PP gelar operasi tertib masker serentak. Agustus, 17 Agustus 2020, Pemprov DKI berkolaborasi dengan warga dan komunitas menata kampung akuarium. 19 Agustus 2020, penegakan sanksi pelanggaran PSBB berdasarkan Pergub nomor 79 tahun 2020. Warga yang terbukti melanggar diberikan sanksi sosial dan denda. 24 Agustus 2020, libatkan kader PKK, Pemprov DKI dukung gerakan pakai masker. 27 Agustus 2020, Pemprov DKI beri beasiswa pada anak tenaga kesehatan yang wafat dalam penanganan COVID-19. 28 Agustus 2020, peluncuran Jak Wifi, program internet bagi semua, mudahkan konektivitas di masa pandemi. September, 1 September 2020, Pemprov DKI siapkan mobile lab untuk percepatan penanganan COVID-19. 3 September 2020, mulai dilaksanakan prosedur baru tes swab sesuai pedoman Kemenkes RI Revisi 5. 9 September 2020, kebijakan rem darurat, Jakarta kembali terapkan PSBB. 11 September 2020, 3 upaya Pemprov DKI bantu sektor UMKM, relaksasi izin, pemberian kredit pemula, dan bentuk koperasi. 15 September 2020, Jaki jadi super apps Jakarta untuk layanan terintegrasi. Fitur-fiturnya semakin bertambah dan memudahkan di masa pandemi. 16 September 2020, Sekda DKI Jakarta Saifullah tutup usia. 21 September 2020, upaya pengendalian banjir Jakarta melalui gerebek lumpur dilakukan serentak di seluruh wilayah. 22 September 2020, proyek MRT fase 2A dimulai. Pembongkaran JPO Bank Indonesia, rekayasa lalu lintas, dan relokasi pohon di stasiun Tamrin dan Monas. Oktober, 1 Oktober 2020, Pemprov DKI tetapkan prosedur isolasi terkendali dalam penanganan COVID-19. 8 Oktober 2020,
Seluruh jajaran Pemprov DKI tanggap perbaiki fasilitas umum pasca unjuk rasa. 11 Oktober 2020, kasus COVID-19 melandai, Pemprov DKI kembali ke PSBB transisi. 14 Oktober 2020, peluncuran Kongres Penerbit Internasional, Jakarta sebagai tuan rumah dan jadikan Jakarta sebagai kota buku. 19 Oktober 2020, Perda COVID-19 selesai dibahas oleh eksekutif dan legislatif. Pemprov DKI berkomitmen pulihkan kondisi kesehatan dan sosial ekonomi. 28 Oktober 2020, aplikasi Jakarta Kini meraih juara pertama kompetisi nasional dalam bidang TIK dari Kemenkominfo RI. Berkat pengembangan super apps, integrasikan informasi di masa pandemi. 31 Oktober 2020, DKI Jakarta raih juara Sustainable Transport Award. Di hari yang sama, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kebijakan asimetris untuk UMP 2021. UMP bisa naik untuk perusahaan yang tidak terdampak COVID-19. November, 4 November 2020, apel kesiapan musim hujan. Pemprov DKI siapkan buku saku dan sarana pendukung, serta penerapan protokol kesehatan dalam penyelamatan warga. 8 November 2020, peresmian hunian DP 0 Kemayoran dan Cengkareng berkolaborasi dengan Perumnas. 16 November 2020, Bazar Online Jakpreneur, wadah bagi binaan Jakpreneur mengembangkan usaha di masa pandemi. 18 November 2020, Pemprov DKI raih Procurement Award berkat sistem yang transparan dalam pengadaan barang dan jasa dan kembangkan UMKM melalui sistem e-order. 25 November 2020, peresmian PLTS Sebira, wujudkan konektivitas jaringan kelistrikan di kepulauan. 26 November 2020, Pemprov DKI raih 3 kali penghargaan Pemda berkualifikasi informatif. Keterbukaan informasi COVID-19 jadi kunci kemenangan. Pemprov DKI luncurkan KSBB pendidikan, permudah akses belajar di rumah. 28 November 2020, Pemprov DKI raih 2 penghargaan di Mandala Award, berhasil bangun simpul jaringan informasi geospasial dengan baik lewat Jakarta 1. Desember, 1 Desember 2020, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta positif COVID-19, tetap pimpin pemerintahan secara virtual. PT MRT dan PT LRT Jakarta meraih penghargaan Platinum dan Gold pada DTKJ Awards 2020. Simulasi Kampung Tangguh Bencana mulai dilakukan untuk menyiapkan masyarakat agar lebih dapat siap dan sigap menghadapi bencana terlebih di masa pandemi. 2 Desember 2020, Dinas Perhubungan lakukan uji coba underpass Senen. Kawasan Simpang 5 Senen telah selesai ditata. Kini kawasan Senen memiliki wajah baru dengan desain yang lebih apik dan kekinian. 14 Desember 2020, 5 kota administrasi dan Kepulauan Seribu kembali meraih penghargaan Kabupaten Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Provinsi DKI Jakarta juga ditetapkan sebagai pemerintah provinsi yang membina dan membangun sebagian besar atau seluruh kabupaten kota peduli HAM. 16 Desember 2020, Gubernur Anies menerbitkan Ingup 64 2020 dan Sergup 17 tahun 2020 tentang pengendalian kegiatan masyarakat pada masa libur Natal dan pergantian tahun. 17 Desember 2020, mewakili pemerintah pusat, Gubernur Anies menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan daftar alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD tahun anggaran 2021. 17 sampai 18 Desember 2020, sebagai wadah kolaborasi setiap warga Jakarta, DDCN Forum resmi dibuka oleh Gubernur Anies. Acara puncak berlangsung selama 2 hari, yakni 17 dan 18 Desember 2020. 20 Desember 2020 sampai 1 Januari 2021. Rangkaian acara untuk memeriahkan Hari Raya Natal di Jakarta, meliputi Christmas Carol, Christmas Tree di Tamrin 10, dan Virtual Christmas in Jakarta 2020. Kerja keras ini belum usai, Jakarta akan terus melangkah. Kolaborasi dan inovasi menjadi warna-warni Jakarta yang akan terus dirawat untuk mewujudkan ibu kota yang lebih tangguh, lebih maju, dan bahagia warganya.